Sekarang kami berada di Kota Padang, tepatnya Kelok Tempe, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kali ini, kami akan membahas terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah ini, yaitu pembakaran jerami. Jerami itu sendiri merupakan salah satu sumber bahan organik yang sangat aksesibel bagi petani. Ini berarti jerami banyak tersedia, mudah diperoleh, dan tidak mahal. Jerami sudah dikenal memiliki sumber unsur hara kalium dan silikat, serta sejumlah kecil unsur-unsur hara lainnya. Kandungan yang terdapat pada jerami padi yaitu SiO2 antara 1,7 hingga 9,3% dan kandungan kalium dalam jerami padi bervariasi antara 1 hingga 3%. Dengan mengomposkan jerami dan mengaplikasikannya kembali, maka sebagian unsur hara yang terkandung dalam jerami dapat dikembalikan ke dalam tanah. Jerami padi diketahui mengandung unsur kalium dan silikat dalam jumlah cukup tinggi. Dengan demikian, kebutuhan kalium dan silikat dalam jumlah cukup besar dapat berasal dari jerami padi. Pembakaran jerami dapat meningkatkan terjadinya polusi dan menyebabkan suhu di sekitar pembakaran menjadi meningkat. Abu pembakaran jerami tidak dapat menyuburkan tanah, melainkan menghilangkan hara dalam jumlah cukup banyak. Sebagai negara yang memilih beras sebagai bahan pokok pangan, tidak heran jika Indonesia mempunyai area lahan tanam padi yang luas dan tersebar di seluruh Nusantara. Dengan demikian, produksi tanaman padi yang menghasilkan beras pun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, produksi jerami padi yang dihasilkan juga melimpah. Jerami sudah dikenal sebagai sumber unsur hara. Potensi jerami padi di Indonesia sangat besar dari segi kuantitas, yaitu 77 juta ton dari hasil panen padi pada data tahun 2008. Jumlah jerami sebesar tersebut sangat potensial untuk dapat digunakan sebagai bahan baku amelioran tanah, pakan ternak, atau sebagai media perkembangbiakan jamur. Namun demikian, karena kandungan silika yang tinggi sehingga jerami tidak terlalu disukai sebagai pakan ternak. Sebagai akibatnya, sebagian besar jerami padi menjadi bahan terbuang sehingga terpaksa dibakar. Pembakaran jerami dapat bertujuan untuk mempercepat persiapan atau pengolahan tanah untuk masa tanam berikutnya, dan di beberapa daerah bahkan bertujuan untuk menghindari penyebaran hama dan penyakit yang menyebar. Dengan tingginya intensitas pertanaman padi, maka tidak lagi tersedia waktu yang cukup untuk jerami melapuk di tanah. Namun demikian, pembakaran jerami mengakibatkan sebagian unsur hara hilang, terutama unsur hara yang mudah menguap atau volatile, dan unsur hara lain yang menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Pembakaran jerami tidak hanya menjadi tradisi petani padi sawah di Indonesia, tetapi juga di banyak negara Asia penghasil padi lainnya, seperti Cina, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Permisi, Pak. Pak, kami mahasiswa UNP ingin memenuhi tugas akhir kami tentang pembakaran jerami di daerah sekitaran Padang. Jadi kami ingin izin mewawancarai Bapak sebentar ya, Pak. Jadi. Untuk pertanyaan pertama, kenapa Bapak memilih untuk membakar jerami? Untuk pupuk. Untuk pupuk ya, Pak. Apakah ada jangka waktu dari pembakaran jerami dari siap panen, Pak? 10 hari jangka. 10 hari jangkanya, Pak. Supaya masih. Iya, masih lebih subur jadinya, Pak, tanahnya, Pak. Biasanya kapan Bapak membakar jerami? Apakah di siang hari, pagi hari, atau sore hari, Pak? Siang hari. Kenapa siang hari, Pak, dilaksanakannya, Pak? Asa payu hari panen rancak kan, rancak masih rancak habis. Terus selama Bapak bertani, apakah pernah warga mengeluh akibat dampak yang ditimbulkan dari pembakaran jerami tersebut, Pak? Insyaallah mudah-mudahan ada. Insyaallah ya, Pak. Selama ini ada ya, Pak. Oke, Pak. Sekian dari pertanyaan kami ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak.
Pembakaran jerami tidak hanya menyebabkan sebagian unsur hara hilang, tetapi juga polusi udara sekitar dan gangguan kesehatan petani dan masyarakat sekitar. Berdasarkan penelitian dan pengamatan, membakar jerami dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi tanaman. Selain itu, juga ada dampak-dampak lain yang juga diakibatkan oleh pembakaran jerami. Di antaranya, pertama, jerami yang dibakar dapat menghilangkan banyak kandungan zat hara dalam tanah. Jerami memiliki kandungan unsur hara yang cukup besar. Akan tetapi, jika jerami dijadikan sebagai kompos, ia akan memperbaiki sifat-sifat tanah, baik fisik, kimia, dan biologi tanah. Namun, jika jerami dibakar, tingkat absorpsi atau penyerapan hara tanah dan kadar K akan semakin meningkat. Justru ini tidak baik bagi tanah dan akan menurunkan produktivitas tanaman. Kedua, membakar jerami justru membuat tanaman mudah diserang hama dan penyakit. Hal ini disebabkan karena tidak ada keseimbangan dalam tanah, di mana abu jerami sama sekali tidak menyebabkan adanya penambahan unsur hara apapun ke dalam tanah. Ketiga, pembakaran jerami berpotensi mencemari lingkungan. Dengan membakar jerami, jelas akan tercipta asap yang cukup tebal. Yang pasti, membakar jerami dapat mencemari lingkungan, atau secara spesifik menyebabkan polusi udara. Asap yang dihasilkan dari pembakaran jerami dapat membuat lapisan ozon semakin menipis. Hal inilah yang dapat mengakibatkan pemanasan global atau global warming. Dampak buruk dari pembakaran jerami padi di lahan persawahan yaitu akan menghilangkan unsur hara yang terdapat pada tanah. Tidak hanya unsur hara pada tanah saja, namun unsur hara yang terkandung pada jerami juga akan musnah. Permisi Pak, kami dari mahasiswa UNP ingin mewawancarai warga sekitar tentang adanya pembakaran jerami di dekat lingkungan warga ini. Ya. Menurut Bapak, apakah pembakaran jerami ini mengganggu aktivitas warga sekitar? Mengganggu, memang mengganggu. Untuk mengganggu teka mampaikan orang itu mengganggu tuh. Itu pencemaran udara. Itu. Terus apa yang dilakukan warga jika pembakaran jerami itu mengganggu aktivitas? Ya, itu memang kayak dia capek doang. Ya. Kalau keuntungan ada loh. Keuntungan kalau dibakar jerami itu abu itu jadi pupuk, jadi ke sawah. Rumput itu mati gitu. Keuntungannya. Kalau kerugiannya Pak? Kerugiannya itu mah pengaruh pencemaran udara deh. Pengaruh. Kalau orang muka itu pengaruh deh. Berarti warga sekitar tuh terbiasa dengan adanya pembakaran. Ayah namanya biasa, orang lainnya dalam bagai ini lebih biasa. Ini kan sekali-sekali sampai bulan bakarnya. Sekali itu hari itu. Pengendara di jalan gimana Pak? Ya pengendara jalan bisa aja, kalau orang mendarat itu pengaruh ada kalem. Kalau jerami kau banyak, bangga kau kalem dah sok sudah. Bukan dia seketek gua. Iya Pak. Biasanya kan sebulan sekali panggang sudah itu. Kalem sekali tapi jalan itu. Abu rumah orang mendarat. Kamu sebentar. Iya Pak. Kalau lama setengah jam. Baik Pak, itulah pertanyaan beberapa dari kami. Ya. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Jika kita teliti, biasanya batang dan daun padi yang kita biarkan membusuk pada lahan sawah dapat menciptakan tanah menjadi subur. Alasannya, jerami yang membusuk akan menjadi humus atau materi organik yang dapat menciptakan tanah menjadi sangat subur. Tapi, kalau kita bakar, jerami hanya akan menjadi arang atau zat karbon yang tidak berguna. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa jerami padi yang kita biarkan atau bahkan kita tanam di dalam tanah akan menjadi makanan bagi mikroorganisme tanah. Dan perlu diketahui juga bahwa mikroorganisme tanah sangat berperan penting dalam menyuburkan tanah. Akan tetapi, jika dibakar justru akan membuat si mikroorganisme menjadi mati serta membuat tanah kurang subur. Dengan mengkremasi jerami padi di lahan sawah secara terus-menerus, maka tanah akan menjadi sangat tandus dan produktivitasnya menjadi semakin turun. Dengan kata lain, hasil kualitas panen padi juga akan berangsur-angsur menurun. Jadi, jerami dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari pembakaran hasil jerami yang dilakukan oleh petani di sekitaran sawah. Apalagi jika dilaksanakan ketika di siang hari, di mana
banyak warga yang sedang beraktivitas seperti menjemur pakaian, sehingga menyebabkan bau asap dan mengakibatkan polusi di sekitaran sawah. Selain itu, asap yang ditimbulkan juga tidak baik untuk kesehatan. Namun, di balik itu semua, pembakaran jerami tidak selalu merugikan warga sekitar, seperti hasil dari pembakaran jerami dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang baik digunakan untuk berkebun. I know you